Yo, selamat malam kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal beberapa berita yang beberapa hari yang lalu sempat muncul setelah MotoGP Austria. Jadi berita ini sebenarnya sudah dari minggu lalu. Jadi gua belum sempat bahas, belum sempat juga bikin video. Jadi gua akan ngebahas hari ini, malam ini. Oke, beritanya apa aja sih? Ya, yang pertama adalah setelah pemecatan dari Maverick Vinales itu ada berita kalau Crutchlow sudah resmi menggantikan posisi dari Maverick Vinales untuk MotoGP 2021 ini. Tapi gue sendiri belum tahu apakah hingga akhir musim atau hanya cuma untuk race ini aja, dan apakah mungkin Yamaha mau menggantikan sosok Maverick Vinales ini dengan pembalap sekelas Cal Crutchlow. Ya, kalau gua pribadi gak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah itu ternyata jauh dari ekspektasi gua di video gua sebelumnya. Kalau Cal Crutchlow comeback ke MotoGP ini bakal tampil jauh lebih baik. Kenapa? Karena motor Yamaha kan notabene kan motor yang lebih lebih ramah lah gitu kasarnya sama pembalap. Tapi nyatanya dia juga boro-boro ya bisa finish di 15 besar, bersaing di posisi 15 besar aja kesulitan. Dan gue bilang anjing, prediksi gue salah besar dan nihil banget gitu. Ya tapi gak ada salahnya sih. Terus siapa yang akan menggantikan posisi Franco Morbidelli di Petronas sama SRT? Ya, yang akan menggantikan posisi Franco Morbidelli di apa, di Petronas itu Jack Dixon, pembalap Moto2 dari Petronas itu sendiri. Ya, yang ada di Moto2. Jadi, akan ada dua pembalap Inggris, yakni Cal Crutchlow sama Jack Dixon. Ya, gue nggak tahu juga apakah Crutchlow akan tetap sampai akhir musim atau hanya beberapa balapan. Gue nggak tahu untuk menggantikan karena semua keputusan ada di tim. Jadi kalau ada berita terbaru, kalau ada konfirmasi terbaru, gue juga pasti update. Cuma ya ini gue agak agak telat aja gitu. Soalnya ada yang bilang kalau katanya pas pas beritanya finalis itu disuspend, jadi gue cuma bilang finalis itu disuspend kan, ya agak apa ya, berita kan muncul setelah MotoGP Austria. Ya gue juga baru tahu, baru baru buka, akhirnya nemu berita terus gue bikin. Katanya si finalis itu cuma disuspend, nggak di ini gitu, nggak dipecat. Ya memang awalnya cuma disuspend ya kan, tapi kan keputusan dari itu kan keputusan tim yang baru aja muncul ya, jadi gue ya agak maklumi karena eh, nggak mau baca berita ya, nggak mau ini, dia cuma taunya itu apa, dilarang balapan aja udah gitu aja. Itu ciri-ciri orang bodoh yang nggak mau baca. Karena ya lu tahu selama ppkm kan gak ada yang namanya sekolah sekolah tatap muka, yang ada itu daring. Jadi kasihan, nggak baca, cuma sekolah daring. Oke, back to topic. Kita bahas Cal Crutchlow dulu ya. Cal Crutchlow ini kira-kira bakalan lebih bagus gak sih dari Valentino Rossi? Kalau gue bilang sih bisa ya, karena motornya kan jauh lebih baik ya sekarang, karena sudah naik motor YZR M1 yang notabene itu kan sama lah gitu kasarnya sama motornya si Fabio Quartararo. Tapi ya jelas ini motor ini kan motor bekasnya Maverick Vinales. Jadi ya belum tentu juga kalau Crutchlow bisa mengendari motor uh, yang nyetelnya sama pembalap lain. Kan kan ini kan motor pembalap lain yang dia pakai untuk mengarungi sisa musim ya, uh, di MotoGP 2021 ini, menggantikan posisi Maverick Vinales. Tapi kalau gue lihat dari secara data ya, kalau dari secara data, si Cal Crutchlow ini sangat penting bagi Yamaha. Kenapa? Karena dia adalah salah satu pembalap test rider Yamaha. Jadi ya mau gak mau si Cal Crutchlow ini harus profesional dalam apa namanya, dalam membantu Yamaha mengembangkan
motor untuk MotoGP 2022 atau musim depan ya. Jadi karena Yamaha juga belum menentukan siapa pembalap yang pantas untuk menggantikan sosok Maverick Vinales ini di MotoGP 2022 mendatang. Karena belum ada konfirmasi sama sekali, yang dikonfirmasi hanyalah pengganti sementara untuk mengarungi MotoGP di tahun 2021 ini. Kenapa harus harus ada pendampingnya? Karena nggak mungkin ya pabrikan motor itu akan stuck untuk satu pembalap, disuruh ngejar gelar juara dunia sama mengejar poin konstruktor tim, itu nggak mungkin karena poin konstruktor tim itu harus bekerja dengan dua pembalap. Jadi sekalinya dua pembalap mendapatkan poin bagus itu juga akan me, apa memberikan poin untuk tim konstruktor, karena tim konstruktor terakhir masih dipegang sama Ducati, karena Ducati juga konsisten di atas terus gitu, dan di urutan kedua diikuti oleh Yamaha dengan berjarak hanya beberapa poin aja, cukup sedikit. Dan gue harap Cal Crutchlow bisa tampil perform ya di MotoGP Silverstone. Kenapa? Karena itu juga adalah race kandang atau race home race buat si Cal Crutchlow ini. Jadi ya gue harap dia nggak turun banget lah posisinya kayak kemarin pas pakai motornya Franco Morbidelli. Ya gue wajarin aja karena motornya Franco Morbidelli kan 2 tahun lebih tua, jadi si Franco Morbidelli ini tidak menggunakan motor tahun 2020 melainkan motor tahun 2019 yang notabene 2 tahun lebih tua dari motornya siapa si pembalap satelit pada umumnya gitu kan. Pembalap satelit pada umumnya kan 1 tahun ya, kayak misalnya sekarang 2021, jadi ada pembalap yang memakai mesin 2020 gitu, jadi ada selang 1 tahun. Nah ini si Franco Morbidelli motor tahun ini sama motor tahun kemarin itu gak jauh beda, itu sama aja gitu, cuma ya perbedaannya ada di firing aja mungkin ya, karena firing Morbidelli juga lebih lebih condong pakai tahun 2019 ya kalau gue lihat. Terus kita langsung ke Jack Dixon. Apakah kira-kira Jack Dixon ini mampu untuk meraih hasil yang positif? Karena kalau misalnya si Jack Dixon ini positif ya hasilnya di sisa MotoGP 2021 ini untuk menggantikan Franco Morbidelli untuk sementara waktu, kemungkinan besar si Jack Dixon ini akan ditarik ke MotoGP bersama tim Petronas ini musim depan. Tapi ya gue gak tahu ini Petronas, karena rumor kabarnya sudah resmi ya. Petronas itu mundur dari sponsornya SRT. Jadi SRT ini masih belum ada sponsornya. Ya gue sebutnya SRT aja kali ya. Dari timnya Yamaha Satelit SRT ya. Ya. Jadi kemungkinan Jack Dixon bakalan ditarik ke MotoGP kalau misalnya dia bisa tampil bagus di MotoGP Silverstone sama MotoGP selanjutnya gitu di Misano kalau nggak salah. Itu ya bisa aja menjadi poin positif juga buat si Jack Dixon ini. Kenapa? Karena dia selain menjadi salah satu pengganti dari si siapa? Si Franco Morbidelli, dia juga akan memiliki data gitu loh buat musim depan. Jadi dia sudah tahu gitu. Nah, um, si Jack Dixon ini meninggalkan pekerjaannya di Moto2 ya. Jadi untuk menjadi partner sementaranya Valentino Rossi di MotoGP Silverstone. Jadi ya sudah semuanya kan sudah diatur sama Yamaha juga. Jadi mereka juga punya banyak kekuatan untuk apa namanya? Untuk ya Yamaha membuat tim yang lebih kompetitif lagi untuk musim depan. Karena banyak juga pembalap mudanya gitu di Moto tuh. Kenapa? Karena SRT ini kan sudah bekerja sama Yamaha, otomatis kan pembalap dari Moto2, Moto3-nya milik SRT ini juga milik Yamaha juga, bisa dinaikin ke Yamaha juga. Nah, karena ada keuntungan juga gitu buat si Jack Dixon ini. Kalau gue lihat, gue gak mau terlalu ber berekspektasi tinggi pada Jack Dixon, tapi yang jelas dia akan bersaing untuk posisi 15 besar. Kenapa 15 besar sih? Nggak 10 besar aja sekalian. Karena kalau gua memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi, itu juga kalau hasilnya nggak bagus juga sama aja gitu ya kan. Um, Kalau gua bilang Jack Dixon ini adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini untuk menggantikan si Franco Morbidelli untuk sementara waktu. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya si Petronas ini
ngandelin si siapa si Jack Dixon ya. Kenapa Jack Dixon bukan Xavier Virhe gitu ya kan? Kenapa bukan Xavier Virhe? Karena kalau gua bilang si Virhe ini gak begitu konsisten gitu di Moto2 tuh gak begitu konsisten. Jadi kalau dia di Moto2 tuh kadang sering dapat pos bagus, tapi juga uh, posisinya sering drop ya, sering drop jadi gak sering mendapatkan hasil yang bagus juga gitu. Lebih kalau gue dukung sih Jack Dixon bakalan dapat tempat di MotoGP musim depan kalau misalnya dia bagus tampilannya di MotoGP Silverstone ini. Uh, Terus ada juga si siapa si Andrea Dovizioso ya. Andrea Dovizioso juga katanya ya lagi melakukan negosiasi bersama tim SRT untuk MotoGP musim depan. Ya, kemungkinan Dovi bakalan merapat ke SRT karena peluangnya besar banget. Kenapa? Karena Dovi juga menolak untuk menjadi pembalap regulernya tim Aprilia gitu karena sekarang tim Aprilia sudah penuh ya kan, slotnya sudah diisi oleh Alexis Spargaro sama si siapa si Maverick Vinales untuk MotoGP 2021 2022. Jadi si Dovi ini kemungkinan besarnya yang paling mungkin ya dia akan membalap bersama tim SRT untuk musim depan. Kalau gue bilang si Dovi ini bagus gak sih kalau untuk secara secara potensi. Kalau secara potensi gue percaya dia bagus, tapi kalau secara umur dia udah menginjak 30 35 34 35 tahun dan itu sudah nggak ini apa nggak muda lagi. Jadi gue juga nggak terlalu berharap banyak sama si Dovi. Kenapa? Ya karena gue nggak mau berekspektasi aja. Karena si Dovi juga udah nggak muda lagi. Ya kalau secara pengalaman oke, gue masih percaya. Tapi kalau untuk umur itu mending kalau gue mending pilih si Iker Lecuona. Kenapa gue ngebet banget sama Iker Lecuona? Sayang masih muda kalau gak dimanfaatin ya kan. Si Iker Lecuona juga punya kans yang peluang besar juga sih. Kalau misalnya si SRT ini untuk mengubah pola pikirnya ya. SRT ini bisa aja merekrut si Iker Lecuona. Memang kalau secara gaji si Dovi lebih besar, tapi kalau untuk si Iker Lecuona kan lebih lebih ringan gitu karena selain dia baru dua musim di MotoGP kan masih fresh juga dan masih menuju tangga lah untuk menjadi pembalap papan atas karena dia memiliki gaya balap yang kalau gua bilang ya cukup cukup agresif dan ya kalau secara gaya balap mungkin ya kemungkinan itu kalau gue bilang 50-50. Kenapa gue bilang 50-50 nggak langsung gue bilang prop aja karena si Iker Lecuona ini memiliki gaya balap yang sedikit unik kalau gue bilang dia memiliki gaya balap yang kayak apa ya kayak memutar ban depan lebih lebih cepat jadi dia mengandalkan ban depan lebih cepat untuk bisa mengendarai motornya eh, mengeluarkan potensi motornya gitu. Jadi kan selama beberapa race ini kan si KTM punya masalah juga tuh di grid ban depan belakang juga. Jadi itu yang menjadi performa anjloknya si ini si Lecuona. Jadi kalau Dovi, gue bilang I think no, nggak masuk lah kalau gue bilang ya. Terus kita lanjut ya ke berita selanjutnya yang juga rame di grup-grup MotoGP-an ya. Ini siapa sih yang bakalan menggantikan sosok ikon baru MotoGP setelah Valentino Rossi pensiun ya. Ini juga agak sedikit apa ya, sedikit susah kalau gue bilang ya kan. Uh, Lu tahu kan, anak emasnya MotoGP kan nggak tampil perform ya. Lagi apa ya? kalau
Kalau gue bilang ancur-ancuran penampilannya sekarang musim ini karena baru sembuh cedera juga belum 100% ya kan. Gue sedikit aja ngebahas ini ya karena gimana ya, itu fakta sih kalau gue bilang ya. Siapapun pembalap di era modern ini nggak akan ada pernah yang bisa menggantikan posisinya dari Valentino Rossi. Udah fix. Itu fakta. Udah gak akan ada yang nggak bisa gantiin. Entah itu si Marc Marquez, si anak emasnya Dorna Sport, atau si Fabio Quartararo yang bakalan menjadi calon juara musim ini, bisa meraih gelar juara atau enggak, gue gak peduli, bodoh amat. Tapi yang jelas, gue bilang Rossi nggak akan pernah tergantikan di MotoGP, udah titik. Nggak itu nggak dibantah, nggak bisa dibantah. Kenapa nggak bisa dibantah? Karena pengamat ternama dari asal yang sudah tahu lah, asal Italia yang menetap di Indonesia, Matteo Guarinoni juga menyebut bahwa MotoGP itu bisa seramai sekarang itu karena siapa ya? Karena Valentino Rossi gitu ya kan. Karena Rossi ke MotoGP itu jadinya MotoGP rame gitu, dan itu fakta ya. Nggak mungkin kalau fans-fans sebelah nggak bakalan terima kalau ini. Meskipun yang pembalapnya udah top, udah juara berkali-kali, bahkan sampai 8 kali, sampai di karbit pun nggak akan bakalan bisa ya, nggak akan bakal bisa lah gitu kasarnya menggantikan sosok icon MotoGP ya, si living legend MotoGP yakni Valentino Rossi, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Dan Dorna pun bilang seperti itu bahwa Valentino Rossi tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Dan kemungkinan juga setelah Valentino Rossi ini selesai untuk MotoGP 2021, ya bisa aja sih Dorna mempensiunkan nomor 46 ini agar tidak digunakan oleh pembalap manapun, atau mungkin ya Valentino Rossi akan memberikan nomor ini kepada salah satu muridnya untuk mengarungi MotoGP 2022. Gue gak tahu juga, tapi gue berharap nomor 46 ini nggak dipensiunkan, tapi dipakai oleh orang yang tepat. Ya kalau gue harap salah satu rider Italia lah gitu ya, yang masih satu sebangsa sama Valentino Rossi, ya mungkin aja bisa ke Francesco Bagnaia, bisa juga ke si siapa, si Luca Marini, si Franco Morbidelli, kan bisa aja gitu. Tapi yang jelas jawaban Dorna sudah pasti, Rossi tidak pernah bisa digantikan oleh pembalap manapun, entah itu Marc Marquez ataupun Fabio Quartararo, karena Fabio Quartararo juga baru kemarin sore, jadi masih belum bisa dikatakan kalau dia itu layak untuk menggantikan sosok Valentino Rossi. Bahkan Fabio Quartararo pun sudah bilang gitu ya, bahwa Rossi itu nggak akan pernah bisa diganti ya siapapun. Dia juga sempat dibilang sebagai pengganti Valentino Rossi di Monster Energy Yamaha pun dia menolak, karena dia menyebut bahwa Valentino Rossi itu hanya satu di dunia dan tidak pernah ada duanya dan tidak akan tergantikan. Pembalapnya aja udah bilang kayak gitu, apalagi yang anak emasnya Dorna Sport ya, yang sudah dikarbit sampai 8 kali juara dunia, tapi sama sekali nggak diakuin. Anjing, nggak masukin apa namanya, nggak punya, soalnya apa ya, kalau gue pribadi jujur, dia tuh nggak punya karisma ya. um, Selain nggak punya karisma juga, menjadi icon juga nggak begitu cocok ya kan. uh, Nggak, potensinya dia tuh belum kelihatan di MotoGP. Kenapa? Karena dia masih ngestak satu satu pabrikan ya. Kalau mungkin ya, mungkin kalau dia pindah ke tim lain ya bisa aja ya. Semua orang itu mengakui bahwa dia nggak hanya jago hanya menaiki satu pabrikan motor aja, tapi dua atau tiga ya. Jadi ya kalau gue bilang eh Rossi nggak akan tergantikan, udah itu aja. Karena Dorna juga udah bilang Marquez juga belum layak untuk menggantikan sosok dari Valentino Rossi ini, meskipun Dorna sudah memberikan karbit kepada Marc Marquez hingga 8 kali gelar juara dunia. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.